warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, hari ini kita akan bahas tentang instrumen penilaian praktek micro-teaching pada siang hari ini. Apa saja sih penilaian yang harus diminta? Siapa hari ini nggak masuk? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Hadir semua. Oke. Baik, kita masuk materi selanjutnya tentang instrumen penilaian praktek micro-teaching. Nah, di sini ada beberapa macam untuk penilaian. Yang pertama adalah dari pra pembelajaran, mulai dari ruangan, alat, media, ya, sampai memeriksa kesiapan siswanya. Yang berikutnya membuka pelajaran, ya. Jangan sampai lupa nih, ya, membuka pelajaran. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, ini harus ada nih. Ya, poin A, poin B, poin C, dan poin D, ya, bagaimana konsep visualnya, bagaimana konsep yang harus dikuasai, lalu bagaimana contohnya yang mau dipelajari apa. Nah, ini adalah penilaiannya. Nah, ya. Terus berikutnya kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran ini mulai dari materi ajarnya, ya. Terus mulai dari pengetahuan yang relevan. Terus bagaimana mendeskripsikannya dengan pembelajaran yang lain sampai menarik kesimpulan. Nah, ya. Nah, berikutnya strategi yang saya nilai. Ya, strateginya apakah menggunakan metode jigsaw atau menggunakan PBL dan sebagainya. Dan ini yang saya nilai dimuat adalah RPP yang kalian buat. Nah, ya, terus menguasai kelas. Lalu bagaimana melaksanakan pembelajaran kontekstual, lalu bagaimana kebiasaan positifnya sampai waktu yang direncanakan. Lalu media pembelajaran ini adalah yang saya nilai. Ya, pakai media apa di situ? Bisa pakai PPT, bisa pakai video atau yang lain. Nah, dan ini adalah skala sampai 1 sampai 4. Oke, ya. Berikutnya adalah pembelajaran terlibat dengan siswa. Jadi mana siswa ini harus terlibat, ya. Guru tidak boleh hanya satu arah, tapi harus 2 arah. Nah, ya. Lalu berikutnya adalah hubungan antar pribadi yang kondusif, ya. Di mana siswa dan guru itu tidak boleh slack, ya, atau tidak boleh saling marahan. Nah, bagaimana hubungannya di sini. Nah, lalu sampai proses hasil pembelajaran. Memantau hasil belajar, terus penilaian akhirnya, ya, ini harus dinilai. Dan penggunaan bahasa, ya, bahasa yang sopan, yang baik, ya, yang benar, dan bisa dimengerti oleh siswanya. Lalu terakhir adalah penutup, nah, ya, sebagai refleksi, sebagai dari kesimpulan dan tindak lanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Pak. Nah, baik, hari ini kita maju siapa hari ini maju? Saya Pak. Baik, silakan saudara Raka. Nah, nanti Raka akan mempraktekkan bagaimana menjadi guru yang baik dan benar, ya, menurut aturan tadi yang saya buat dari instrumen. Baik, dan kembali. Oke, kita lihat, ya, ini Raka, ya, posisi berdirinya. Terus lihat ini, nah ini, nah, ya, bisa lihat, ya. Nah, ini harusnya guru ini harus melihat nih. Nah, ini ada lagi mungkin. Pak, memang posisi guru itu relatif agak di samping atau seharusnya dia punya posisi yang di tengah supaya lebih dekat ke muridnya, kayak memang izin, Pak. Oke, posisi guru, ya. Jadi jangan hanya berdiri depan sini saja, harus ini adalah memutar, ya, memutar, ya, sambil melihat kondisi siswanya. Nah, kayak tadi ngobrol, ini ngobrol, Biar kontrol, ya, kontrol. Nah, ini nggak tahu nih kalau lagi ngapain nih, ya, nah ini, Iya, dia itu. nah, ya, ini yang lagi harusnya kan dilihat, ya. Nah,
Mungkin ada lagi mungkin. Sama materi di PPK Pak. Jadi bukannya mengajar dari apa namanya improve dari dalam dirinya, tapi justru terlalu terpacu sama apa yang ada di depan kepala ini dia bercanda nih Pak, agak kelihatan tahu nih dari sini. Jadi dia level itu nih juga ini dia apa namanya kayaknya ngantuk, terus banyak yang lagi pulpen. Mungkin sama yang itu Pak. Ini dia nggak merhatiin gurunya sedang menjelaskan materi, dia biasa sendiri sama ini mungkin kayak rada jenuh gitu. Karena mungkin menurut dia itu materi yang diajar membuat dia kayak bingung gitu, terus kayak bosen apa sih materinya, aku ini dulu. Terus dari cara gurunya juga dia hanya berpusat di satu titik. Jadi seharusnya guru ini kalau untuk ingin menerangkan materi harusnya dia mengelilingi mahasiswa gitu. Jadi nggak berpusat di situ aja. Jadi biar si guru ini tahu bahwa setiap anak ini paham atau enggak sama materi yang dijelaskannya. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Raka yang sudah mengajar ya pada siang hari ini. Berikan tepuk tangan untuk saudara Raka, boleh maju sebentar ya Pak. Nah, ya. Kita lihat dari pakaian ya. Menurut kalian gimana untuk pakaiannya? Oke ya, mungkin saya tambahkan yang mungkin sepatu ya. Ya nanti supaya nanti kalau bisa harus diganti gitu ya, supaya bagus gitu ya, supaya berwibawa gitu ya. Ya, terus juga apa namanya, kalau bisa aksesoris, kontak tangan gitu ya. Nah, ya supaya apa? Supaya nggak waktu jamnya mau jam berapa nih ya dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan ya. Cara masuk ya, harus tegak ya, jangan apa namanya dulu. Tadi saya melihat seperti itu. Tadi Raka sudah bagus ya cara ngajarnya, ya mulai dari pendahuluan, ada speakingnya ya, sampai kita happy gitu ya. Tapi ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh saudara Raka ya. Nanti kita panggilkan dua orang apa namanya evaluator ya. Mungkin silakan evaluator. Ya, silakan untuk evaluator ya. Untuk merevisi ya, merevisi penampilan dari saudara. Mungkin dari Sakit dulu, silakan. Kurang lebih bagus apa namanya penampilan dari Pak Guru Raka untuk mengajar bagus sih. Oke, silakan. Dari saya tadi cara mengajarnya kurang ini sih, kurang apa ya, seharusnya si guru ini menyampaikan materinya bukan hanya di satu titik aja, harusnya dia mengelilingi semua anak-anak. Jadi biar si guru ini tahu di setiap anak-anak ini paham atau enggak sama materi yang diberikan oleh si guru ini gitu. Terus untuk selama si guru ini menjelaskan materi, ada beberapa anak yang jenuh dengan pembahasannya mungkin, terus ada yang main-main juga, sama ada yang ngobrol juga, sender juga kepalanya gitu. Tadi yang ngobrol tuh ini yang anak bertiga gitu, terus yang di tengah palanya gitu. Sama mungkin main HP dari yang baju biru Bapak. Terus mungkin dari yang baju coklat juga mungkin merasa jenuh sama materi yang si guru berikan ini. Baik, penutup dari saya, ini adalah jadi bahan contoh untuk yang lain ya. Nanti mungkin saudara Syakib atau yang lain atau Aki atau Raka dan sebagainya, ini adalah sebagai contoh ya. Nanti yang baik tolong dicontoh, yang kurang baik ya tolong diperbaiki. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Nanti tolong siapa nanti untuk minggu depan? Sandi Pak. Siapa? Sandi. Oke, nanti minggu depan Sandi ya. Tolong lebih bagus lagi. Ya, nanti dari hasil dari revisi dari Pak Guru Raka. Baik, terima kasih. Ya, tolong mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.